Betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Emang ente kreatif banget kalau bikin istilah-istilah yang lucu. Gue salut sama lu, Jik. Istana Iblis lah, Kori Dajjal, polisi lonte, ulama busuk, kiai monyet lah, jenderal monyet lah. Emang top lu, Jik. Kalau jadi orator para preman yang sedang lapar cari roti proyek jalanan, lah sekarang kayaknya ada yang baru nih. Laskar Setan. Sejak kapan setan NKRI dan cinta tanah air? Jik, ada-ada lu, Jik. Pengajian tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Udahlah, Jik. Gak usah baper sampai segitunya. Pakai gaya intonasi biar kelihatan dramatis. Agar kemudian para kibin bergetar hatinya gitu. Siapa yang gak tahu gaya lama lu, Jik? Dari dulu lu emang udah gitu. Nantang-nantang. Giliran kejadian lu nyalahin polisi. Nah, jadi sekarang saudara, kita tes ombak aja. Saya minta nih kepada semua. Kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan, Pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame kirim ke polisi. Coba dilarang apa enggak? Ya, tes ombak katanya. Lu tuh ulama apa preman pencari kesalahan polisi sih? Gua heran sama lu, Jik. Kenapa nggak ada rasa ingin untuk introspeksi diri dikit? Barangkali selama ini ceramah-ceramah lu tuh emang udah kagak relevan lagi untuk masyarakat ini yang suka menghujat atas nama agama. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Hai, emosi nih. Jangan-jangan ini setan, teriak setan. Saudara, ada apa? Nah, begitu pada kesempatan ini saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Nah ya Kong, kelihatan sekali kalau Om Rijik ini emang temperamen versi ulama yang berbalut alasan tegas yang melawan kedoliman. Logikanya, kalau maling mukul orang, terus ketangkep polisi, lalu polisinya dibilang, polisi sudah mendolimi saya. Kacaukaan. Kali ini di Pemalang saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar. Artinya, lu harus introspeksi diri, Jik. Kenapa sekarang masyarakat bergelombang menolak ceramah logik? Itu kalau lu mau berpikir positif. Tapi rasanya gue nggak yakin lu bisa berpikir seperti itu. Karena yang ada di otak lu. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman sama lu dan kelompoknya, lu mesti bilang, ini kriminalisasi ulama. Ya kan? Bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh Habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir habaib takut kali? Enggak, saudara. Hai, coba ulang, Jik. Enggak, saudara. Sekali lagi, Jik. Enggak, saudara. Hai, lucu, Jik. Gayamu persis kayak Imemok yang lagi hampir kecopetan, Jik. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Lah, gak ngaruh, Jik. Sekarang saya mau tanya, mau diadu tidak? Mau diadu tidak? Polisi kerja siapapun, termasuk FPI. Oh, FPI membubarkan pengajian, tangkap FPI-nya, saudara. Oh, FPI menyerang pesantren, tangkap FPI-nya, saudara. Bubarkan itu FPI. Lu aja, Jik, yang kebal, malu. Wong FPI itu sudah lama dibubarkan. Sekarang masih nuru-nuru dibubarkan. Kalau gue mikir FPI yang sekarang itu kan cuma odong-odong, Jik. Kalau boleh minjem kata Irjen Pol Ahmad Nur Wahid, itu kan kelompok keputihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Abah Deden membuat surat terbuka buat Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, buat Bapak Kapolri yang kami hormati, buat Bapak Panglima TNI yang kami hormati dan kami banggakan. Hari-hari ini
masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat resah, ya, dengan pernyataan sikap saudara Rizik yang menantang perang, ya, dan monyet-monyetkan manusia. Ini sudah membuat gerah seluruh masyarakat Indonesia. Ini sengaja agar ada konflik, ya, agar masyarakat Indonesia beradu, saling berhadapan. Ini yang diinginkan oleh proksi asing yang melalui agen-agennya di Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Panglima TNI yang kami hormati dan kami banggakan. Segera Pak, segera tindak lanjuti, jangan sampai ini terjadi Pak. Negara Republik Indonesia bukan pemberian penjajah, tapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya kepada Bapak Prabowo, kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, segera tangkap dan segera tindak lanjuti orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara ini jelas-jelas bukan pemberian penjajah. Ya, seluruh rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dengan air mata, harta, dan nyawa. Tapi rakyat Indonesia tidak menuntut apapun. Hari ini kami rakyat Indonesia menuntut ketegasan dari Bapak Presiden, Pak Kapolri, dan Panglima. Apabila tidak segera diatasi, maka yang dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di Republik ini. Lagi di zaman sekarang, ini zaman udah nggak jelas nih ya kawan. Ini zaman sekarang nih, Masya Allah, saudara. Kita lihat ini udah kemunkaran di mana-mana. Sudah nggak bisa dibendung, saudara. Grup-grup di Cianjur, di Bogor, saudara. Bahkan sampai di Lampung. Itu saya ke Lampung kemarin, saudara. Itu grup-grup LGBT, saudara. Satu grup ada yang anggotanya 11.000 orang, ada yang anggotanya 10.000 orang. Ini ada apa dengan kita punya negeri, saudara? Kok LGBT bisa menyebar merajalela? Bahkan banyak pihak yang berani menunjukkan sikap hidup secara terbuka, terang-terangan, saudara. Dan ini udah masuk ke kalangan TNI ada LGBT, ke kalangan Polri ada LGBT, apalagi ASN, saudara, pegawai-pegawai negeri, saudara, udah masuk kemana-mana. Kenapa? Karena nggak dibendung. Kita dari puluhan tahun yang lalu, para habaib, para ulama udah teriak-teriak dari atas mimbar, ini mesti dilarang, ini mesti dibendung, ini mesti direhabilitasi. Seharusnya pemerintah membuka pusat rehabilitasi LGBT. Mereka-mereka yang terkena LGBT, baik pelaku maupun korban, saudara, dibina, saudara, sampai mereka bisa disembuhkan. Ini dosa besar, sekaligus merupakan penyakit yang bisa menular. Ini kan penyakit kejiwaan. Libatkan ulama, saudara, bangun pusat rehabilitasi, libatkan dokter, libatkan ulama untuk memberikan pendidikan mental kejiwaan. Obati, bukan dibiarkan. Dan secara hukum buat payung hukumnya. Kalau LGBT itu dilarang, sampai hari ini dalam KUHP kita tidak ada larangan LGBT sampai hari ini. Jadi kalau ada perbuatan kita lapor polisi, polisi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada payung hukumnya, nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya. Nah, maka itu saudara-saudara kita yang di DPR sana bikin dong undang-undang. Nah, pemerintah dorong dong DPR-nya bikin undang-undang supaya ini dilarang. Ini perbuatan pidana, harus ada sanksi. Nah, kalau dibiarkan begitu saja tidak ada undang-undang, mereka merajalela dan mereka merasa tidak melanggar hukum. Bagi mereka nggak ada larangan kok. Dan saat kita lapor ke polisi pun nggak bisa diproses, ya kawan. Nah, ini persoalan-persoalan yang menjadi PR buat kita semua, ya kawan. Dan ini udah masuk di mana-mana. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anak-anaknya, jaga anak kita. Dulu waktu saya kecil, orang tua khawatir punya anak perempuan. Sekarang, saudara, bukan khawatir punya anak perempuan aja, hatta punya anak laki dia khawatir, saudara. Hatta dia punya anak laki, saudara. Jadi ini bagaimana ceritanya? Negara itu harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sekarang penculikan di mana-mana, saudara. Anak-anak kecil diculik, anak-anak kecil dibujuk, anak-anak kecil disodomi, saudara. Nggak peduli itu anak laki atau anak perempuan. Nah, di sini negara harus menghadirkan keamanan. Di mana tentaranya, di mana polisinya, saudara. Kita harus saling menjaga dong. Begal di mana-mana, saudara. Kalau begal ada di mana-mana, buat apa kita bernegara? Bernegara ini, saudara, apa sih tujuan bernegara? Tujuan bernegara itu supaya kita hidup tertib, rapi, disiplin, orang bisa mencari nafkah dengan aman, dengan nyaman, saudara. Orang nggak resah dalam kehidupannya, saudara. Nah, kalau kita hidup nggak tenang, tengah malam naik motor takut dibegal orang, tengah malam jalan di mana-mana, saudara, takut tahu-tahu ada celurit, ada kelewang mampir di leher dia, saudara. Ada apa? Nah, ini mesti diatasi. Jangan pejabat itu hanya minta gaji dinaikin, tunjangan dinaikin sampai ratusan juta, miliaran. Berikan dong keamanan kepada masyarakat. Sekarang kita punya tanah, udah punya sertifikat, masih nggak aman. Tahu-tahu ada orang lain punya sertifikat juga. Saudara, ini bukan fitnah. Saya mengalami pribadi. Saya secara pribadi mengalami, saudara. Dari tahun 90 sampai 98, saudara, saya ngajar dari masjid ke masjid, musola ke musola, langgar ke langgar, saudara. Saya ngajar dari sekolah ke sekolah, saudara. Nah, waktu itu saya ngajar di Jamiat Khair tahun 90 sampai 98. Gaji saya sebulan cuma 75.000. Ongkosnya Jakarta Tangerang pulang pergi sebulan 300.000. Jadi dibayang susah bayar. Tapi kita hadapi, kita kumpulin duit dikit-dikit, kumpulin duit dikit-dikit. Saya dengan saya punya istri, saudara, dapat duit beli tanah di wilayah Tangerang, saudara, Cipondo, kota Tangerang. Enggak luas, cuma 300 meter. Beli 300 meter tabungan. Nanti ada duit, kita mau bangun rumah di sana. Saya masih ngontrak di Jakarta, ya kawan. Udah selesai beli, saya bikin sertifikat, asli sertifikatnya. Dapat itu sertifikat, saudara. Sudah dapat sertifikat, saya baru tinggal 5, 6, 7, 8 tahun, nggak sampai 10 tahun. Saudara, tahu-tahu saya ditelepon sama Pak RT setempat. RT setempat nanya, ini Bapak Muhammad Rizik ya? Iya betul. Ini Pak mau lapor, apa yang mau dilaporkan? Tanah Bapak dipagar sama komplek. Jadi saya punya tanah itu, saudara, gabung dengan komplek perumahan pegawai Pemda DKI. Jadi Pemda DKI itu dulu jual tanah buat pegawai-pegawainya. Kalau pensiun ada tanah, saudara. Luas sekian hektar, saudara. Semuanya diambil oleh perumahan yang ada di Tangerang. Semuanya langsung dibeton, temboknya tembok beton, termasuk tanah saya, saudara, di dalamnya. Nah, jadi ini kejadian tahun 2000 sekian, saudara. Akhirnya apa? Lihat tanah begitu semua, bukan tanah saya aja, semua pegawai Pemda tanahnya diambil. Kita punya sertifikat, bisa-bisanya dipagerin orang. Ini yang magerin oligarki nih, perumahan-perumahan yang ada di Tangerang sana, saudara. Nah, akhirnya apa? Saat itu sudah ada FPI, sudah ada Laskar. Saya kirim Ustadz Tubagus Sidik sebagai Panglima Laskar. Coba Ustadz datang ke kantor daripada perumahan ini, kok dipagar saya punya tanah, bawa nih sertifikatnya, dibawa. Sampai sana apa mereka bilang? Oh, kami dapat SK, sudah punya SK dari kepala daerah, ini wilayah ini semua milik kami. Dari mana datangnya milik? Ya saudara, SK itu bukan menunjukkan milik, SK itu menunjukkan kalau warga setempat mau jual tanah, maka harus jual ke perusahaan tersebut dengan harga yang disepakati. Bukan punya SK berarti mereka punya. Saudara, kita tunjukkan sertifikat, nggak dianggap. Nah, yang maklum yang datang komandan Laskar, saudara. Ya jawabnya singkat, ya sudahlah, terserahlah. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam itu tembok nggak dirubuhin, ini kantor kita bakar rame-rame. Emang begitu di sini gayanya, ya kawan. Kalau diancam baru, wah Pak jangan begitu dong, jangan main anarkis. Nah, lu magerin tanah orang. Jadi kalau magerin tanah orang nggak anarkis. Kalau ngerubuin tembok dia anarkis, saudara, kan kurang ajar. Nah, akhirnya apa? 2 hari kemudian dia cabut itu pagar, saudara.
Nah begitu pagar itu dicabut, yang dicabut cuma pagar di pintu masuk ke tanah saya, saudara. Yang lain dia belum cabut. Nah begitu dicabut, saya langsung bangun bikin fondasi. Pagar ini tanah saya, saudara. Ada pegawai-pegawai Pemda DKI datang, saudara. Habib, ini tanah Habib di sini. Iya. Oh, kalau gitu boleh gak saya juga ngebangun di sebelah, ini tanah saya, bangun aja. Sampai pegawainya pada takut ngebangun, pegawai Pemda. Ya bukan Habib, waktu itu saya udah bawa pasir, bawa ini, diusir sama security. Saya udah bawa batu, mau bangun, diusir sama security. Kita nggak berani. Nah sekarang mumpung Habib bangun, kita ikut ngebangun Habib. Lah orang semuanya punya sertifikat, saudara. Saya bilang bangun aja. Akhirnya semua ngebangun, cuman saya doang yang nggak dibangun. Ya emang duitnya belum ada. Yang lain punya pensiunan dari Pemda DKI, bangun 2 lantai, bangun 1 lantai, bangun 3 lantai, bikin rumah semua, saudara. Tinggal tanah saya satu-satunya yang masih kosong. Kenapa? Belum punya duit bangun rumah. Itu kejadian pertama. Luar biasa kita punya negeri, punya sertifikat bisa dipagar orang. Nah, saya tanya, kacau tidak? Fakta, bukan hoax. Kalau orang yang cerita mungkin saya nggak berani untuk mempertanggungjawabkan. Ini saya ngalami. Sudah selesai begitu, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 7-8 tahun kemudian saya masih belum bangun, saudara. Saya masih belum bangun. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, ini saya jual aja. Siapa tahu kalau jual nanti ada duitnya bisa beli di tempat lain. Saya kurang cocok di tempat tersebut. Nah begitu saya mau cari pembeli, ternyata apa? Tanah saya sudah ada yang punya sertifikatnya. Kaget saya, saudara. Kita datangin kantor BPN, kita minta ini sertifikat siapa? Begitu saya lihat itu sertifikat atas nama Wali Kota Tangerang. Masya Allah, ini apa-apaan? Tanah saya kosong satu-satunya terbit sertifikat baru atas nama Wali Kota. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kali ini saya komunikasi dengan Imam FPI Banten. Nah, waktu itu Imam FPI Banten Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, beliau Imam FPI Banten. Saya bilang, Buya kenal gak sama Wali Kota Tangerang? Oh ya Beb, tahu. Ya udah, nih saya punya sertifikat, tolong temui dia, kasih tahu. 1, ini tanah saya, ini sertifikatnya. 1, saya memberikan pilihan. Kalau memang dia tertarik dengan itu tanah, silakan beli. Ambil, saya punya sertifikat. Atau kalau dia nggak tertarik untuk beli, batalkan dia punya sertifikat. Karena ini sertifikat sudah saya punya tanah, bukan punya dia. Yang ketiga, kalau beli nggak mau, batalin sertifikat nggak mau, ya kita perang. Saya akan bikin siaran, saya lawan. Kebetulan wali kota saat itu lagi mau mencalonkan diri jadi gubernur, saudara. Jadi saya tinggal bilang, ya saya tinggal umumkan aja, calon gubernur Banten merampas tanah saya dengan menggunakan membuat yaitu daripada apa namanya sertifikat atas namanya. Ayo kita lihat di masyarakat, ayo kita perang. Nah akhirnya pihak sana bilang, ya sudahlah kalau begitu jangan ribut-ribut, nih kan lagi pilkada nih. Jangan diangkat ke publik lah, lagi pilkada, bilangin Habib. Ya sudah, jadi bagaimana maunya? Akhirnya dibatalkan dia punya sertifikat, ya kawan. Nah jadi ini kejadian, saudara. Jadi jangan kaget kalau sekarang di PIK di wilayah Banten sana, di mana-mana, saudara, masyarakat bilang kami punya apa namanya sertifikat, kok diambil sama perumahan, kok diambil sama developer. Nggak usah kaget, saya ngalami, saudara. Nah kalau saya saja dai, waktu itu ketua umum FPI, tanahnya bisa dikerjain begitu, saudara, bagaimana yang lain? Betul? Nah, saya mau tanya, ini kacau tidak? Jadi buat apa kita bernegara kalau begini caranya? Ini negara, ada presidennya, ada menterinya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, semua kerja dong. Ada DPR-nya, kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Saya yakin kalau presiden, kalau menteri, kalau DPR, kalau Kapolri, kalau Panglima TNI dan seluruh ASN yang ada di negeri ini kerja betul, kerja bagus, Indonesia akan sejahtera, berkah, makmur, saudara. Amin ya rabbal alamin. Mau Indonesia makmur? Mau Indonesia adil?
Mau sejahtera? Ya bagaimana mau sejahtera, saudara? Maksiat di mana-mana, korupsi di mana-mana. Orang udah punya sertifikat bisa dikerjain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, sekarang orang lagi ribut PPATK. Saudara, tabungan 3 bulan nggak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri, saudara? Orang nggak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung. Mungkin dia mau simpan, mau beli rumah nantinya. Enggak, dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi, saudara. Ini ngawur ini, saudara. Ini kalau udah ngawur begini, gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati. Jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus. Jadi presidennya nggak pusing, betul? Betul. Nah kalau udah begini lagi-lagi kan presidennya yang pusing, saudara. Lagi-lagi presiden yang pusing. Begitu presiden pusing, presiden panggil itu ketua PPATK, blokirnya cabut semua. Sudah selesai, baru selesai, tahu-tahu ada orang nggak salah divonis di pengadilan. Presiden pusing lagi, udah kasih aja abolisi sama amnesti. Ya buat apa tuh pejabat-pejabat yang kerja di bawah kalau terus-menerus bikin pusing presiden, betul? Innalillahi. Saudara, ini yang begini masuk catatan nih. Ada peneliti di belakang saya. Tuh betul kan, Habib ngomong politik kan? Bukan ngomong politik, unek-unek Kiai. Iya, mudah-mudahan Kiai nggak ngalamin ya. Jangan sampai rumah Kiai sertifikatnya atas nama orang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, kita minta semua bekerja. Nah jangan saudara kejahatan dibiarkan. Contoh yang konkret, kemarin peristiwa di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Ini di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Polisi dan tentara sudah lihat ada kelompok, saudara, yang patroli pakai senjata, saudara, pakai pentungan, pakai kelewang, pakai rantai. Dia udah lihat, saudara, dari beberapa hari sebelum acara, tapi nggak dicegah. Ini kan perusuh, kan ngancam, kan ada undang-undang kita. Barang siapa yang memberikan ancaman, ada sanksi pidananya. Dibiarkan, saudara, dibiarkan. Akhirnya mereka semakin semena-mena. Dan ini bukan baru pertama kali terjadi. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Habib Naufal Alaidrus juga dari Solo, saudara, lembutnya orang kalau ceramah, saudara, dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Masih ada lagi satu kejadian.